Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema pembahasan kita pada hari ini adalah bisnis online syariah, ya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri untuk menampilkan slide-nya. Bisnis online syariah itu merupakan kegiatan jual beli atau perdagangan yang memanfaatkan teknologi sebagai wadah dalam berjualan yang berpedoman atau selaras dengan peraturan-peraturan yang ada di Islam. Selanjutnya ini ada contoh proses bisnis online. Yang pertama itu ada kunjungi toko pada lapak online. Seperti contohnya itu Shopee ya, salah satu lapak online. Terus setelah kita masuk situ, kita menentukan barang apa yang ingin kita beli. Lalu setelah kita pilih barang apa yang ingin kita beli, kita akan melakukan proses pembayaran. Nah, ini proses pembayarannya itu bisa bermacam-macam, bisa menggunakan COD atau langsung bayar menggunakan bank, dan lain-lain. Terus setelah melakukan proses pembayaran, maka akan ada verifikasi pesanan barang. Apakah barang yang dipesan itu sudah benar atau belum? Lalu kalau sudah diverifikasi, kalau barangnya itu benar, maka penjual akan melakukan pengiriman barang. Nah, setelah barang dikirim, nanti akan sampai ke konsumen. Dan jika konsumen puas dengan hasilnya dan barangnya, maka konsumen juga akan senang dan akan melakukan repeat order atau mengulang kembali berkunjung di lapak online-nya. Oke, jadi kita akan bahas lebih dalam tentang salam. Salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual satu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya akan diserahkan di kemudian hari. Nah, contohnya ini sering banget kita lakuin pada saat kita jual beli online, apalagi di shop ya, dimana kita bayar dulu, baru barangnya nanti dikirim di kemudian hari. Sebenarnya ini memakai konsep salah. Sebenarnya antara jual beli online dan salam itu sama-sama tuh kan, bayar dulu baru ngasih barangnya. Tapi sebenarnya ada perbedaannya. Kenapa? Karena kalau jual beli online itu yang kita lihat di shop, di marketplace, itu nggak secara eksplisit ada haram-haramnya. Kenapa? Karena kita bisa lihat kalau di situ kan kita bisa jual apa aja tuh. Barang yang haram juga boleh kan, yang penting tidak melanggar hukum. Ya, hukum, maksudnya sini hukum, bukan hukum syariah ya, hukum yang biasa gitu. Nah, untuk jual beli online itu peraturannya mengacu kepada regulasi bisnis pada setiap negara gitu. Peraturan pemerintah tentang perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE, pertimbangan penetapan peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik adalah untuk melaksanakan ketentuan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Regulasi bisnis online diatur dalam pasal 2, 3, 4, dan 5 dalam peraturan pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Saya pengen menjawab pertanyaan kayak Gita, bagaimana dengan sistem gratis ongkir? Oke. Mungkin kali ke ijab kabul ya, kalau misalnya antara pembeli sama marketplace-nya nggak ada perikatan atau perjanjian, jadi tiba-tiba dari pihak pasarnya tiba-tiba ngasih sistem gratis ongkir, itu kayaknya ya nggak boleh ya, karena tidak ada perjanjian antara pihak keduanya gitu. Ya cuman karena itu tadi kan marketplace itu kan maksudnya ke ranah hukum biasa gitu kan, hukum syariah. Jadi ya mungkin bagi dia ya itu haknya dia gitu. Nah, karena yang punya toko, yang tempat kamu jual barang ya punya aku gitu. Jadi itu hak aku gitu kalau misalnya bikin kebijakan seperti itu. Nah, di syariah kan nggak boleh, jadi harus ada perjanjian antara pembeli sama penyedia marketplace-nya. Jadi harusnya dihubungin dulu, kamu mau nggak ikut program kami, program gratis ongkir? Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi jangan tiba-tiba langsung ngasih peraturan gratis ongkir semuanya gitu. Menurut saya itu juga nggak boleh, karena itu juga bisa merugikan penjual gitu. Mungkin itu cukup nggak? Iya, Evan, terima kasih jawabannya. Oke, sama-sama.
Ya, berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Alia Khairunisa. Bagaimana hukum bisnis online sebagai dropshipper dalam syariah? Sebenarnya sih dropshipper itu boleh. Dropshipper itu kan kita menjual barang yang bukan milik kita. Sebenarnya boleh saja, asalkan itu sesuai dengan syariat Islam. Seperti contohnya itu barangnya harus halal, terus barangnya itu harus jelas, terus harganya juga harus wajar juga. Jadi dalam Islam itu sebenarnya boleh saja itu dropshipper itu hampir sama ya dengan reseller ya Pak. Saya mau meluruskan dulu nih Ya, jawaban Pak. dari pemakalah tadi bahwa dropshipper itu sama dengan reseller. Ini berbeda sebenarnya. Ya, jadi gini, tentu kita kalau bicara tentang bisnis online syariah ya yang sesuai dengan hukum Islam, tentu kita harus mengacu kepada ayat Al-Qur'an, wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanun makbudatun. Artinya jika kamu melakukan transaksi jual beli secara tidak tunai, maka katiban itu harus ada juru tulis ya atau ada saksi yang menuliskan ya utang piutang ataupun jual beli secara tidak tunai tersebut. Kalau misalnya tidak ada juru tulis atau tidak dicatat secara akuntansi, maka farihanun makbudotun, yaitu menyerahkan barang berupa jaminan. Dari ayat Al-Quran itu sudah bisa dijadikan sebagai rambu-rambu di dalam penerapan bisnis online syariah. Nah, dalam perkembangan era modern saat ini, bisnis online syariah itu ada beberapa mekanisme. Yang pertama tadi ada yang disebut dengan dropshipper ya. Kalau dropshipper itu si penjual tidak memiliki barang karena dia tidak memakai modal ya dan barang itu tidak ada di tangannya. Nah, kalau reseller itu udah jelas barangnya sudah ada di tangan ya. Artinya sudah milik sendiri karena reseller itu biasanya dia membeli barang dari distributor atau agen ya dengan modal sendiri. Reseller itu resikonya lebih tinggi daripada dropshipper. Karena kalau barang itu tidak laku dijual, ini kan tentu ngendap uangnya. Nah, beda nih kasusnya kalau dropshippernya itu yang memang sudah menjadi perusahaan besar seperti Lazada, kemudian Blibli gitu ya, Tokopedia. Kalau mereka itu kan walaupun bukan sebagai pemilik barangnya, tetapi sistem pembukuannya itu jelas gitu. Kalau misalkan barang itu sudah laku gitu ya, itu nanti ada di katalognya yang udah sold out sekian. Jadi sudah bisa langsung barangnya itu di-update gitu ya. Kalau memang sudah laku harusnya di-drop. Jadi jangan tayang lagi di status WhatsApp-nya. Ibu-ibu malum lah, biasa mungkin karena sibuk ngurusin anak sama suami gitu ya. Konsekuensinya ya jualan online-nya itu kurang update gitu. Sebetulnya kan media bisnis online itu kan bermacam-macam. Jadi ada yang menggunakan dropship, kemudian ada juga COD, cash on delivery. Saya pernah dikirimin barang yang saya tidak memesan, kemudian saya tolak karena saya nggak merasa mesan. Saya kembalikan kepada jasa pengiriman barangnya itu, saya bilang, tolong ini dikembalikan lagi, barang ini bukan pesanan saya. Kemudian ada lagi virtual account itu di mana sistem pembayaran atau transaksinya itu bisa menggunakan rekening bersama. Contoh kayak BPJS Kesehatan sama BPJS Tenaga Kerja. Jadi kita nggak usah repot-repot kalau mau bayar BPJS Kesehatan itu cukup dengan nomor akun yang diberikan oleh pihak BPJS itu sudah bisa kita melakukan transaksi. Pembayarannya bisa di mana saja, bisa melalui ATM, SMS banking, mobile banking. Nah, jadi ini harus bisa dibedakan ini ya. Ada juga yang dia tidak menggunakan marketplace, tapi dia menggunakan website ya, alamat situs perusahaan tersebut. Contoh kayak OLX. OLX itu dia tidak pakai sistem marketplace, tapi dia menggunakan namanya website ya. Intinya bisnis online ini kan transaksinya menggunakan internet.
ya. Internet di sini kan macam-macam, ada website, ada aplikasi, ada juga medsos gitu ya. Nah, sebetulnya medsos ini lebih efektif karena biasanya dari pertemanan atau ada hubungan secara emosional itu lebih dekat gitu, ada hubungan personal dengan si konsumennya ataupun pembelinya. Nah, yang paling penting lagi sebetulnya dalam bisnis online syariah itu harus diberlakukan khiyar. Khiyar itu artinya adalah hak opsi untuk melanjutkan atau membatalkan perjanjian. Nah, sebetulnya ada 5 jenis khiyar ya. Ada khiyar aib, khiyar syarat, kemudian ada khiyar majlis, ada khiyar ru'yah, dan ada khiyar ta'yin. Nah, kalau khiyar aib itu apabila barang yang dikirimkan itu ada cacat ya atau rusak, maka berhak untuk mengembalikan atau menukar gitu. Ini penting adanya khiyar dalam Islam ya. Nah, yang kedua khiyar majlis, yang ingin ditukar ya di areal pasar ataupun juga di kawasan mall gitu ya. Kemudian ada yang namanya khiyar ru'yah. Misalnya saya pesan mobil yang warnanya merah. Nah, ternyata barang yang dikirim itu mobilnya warna hitam gitu ya. Nah, ini berhak untuk mengembalikan. Nah, kemudian ada khiyar ta'yin. Nah, khiyar ta'yin itu artinya dalam jual beli barang tertentu ya, itu harus melibatkan ahli. Ta'yin itu artinya harus ada yang menegaskan ya. Harus ada pakar. Ya, contoh lah, Anda pergi ke Glodok atau ITC Fatmawati ya, untuk membeli laptop. Nah, mungkin tidak semua kan yang beli itu paham dengan komputer atau laptop. Nah, ini perlu melibatkan ahli atau orang yang memang paham betul dengan spesifikasi komputer. Sebetulnya ini kalau kita lihat ya, kenapa sekarang ada bermunculan marketplace syariah ya. Contohnya ada namanya topur.com. Coba nanti Anda searching ya, topur.com. Dia kurang setuju ya dengan cara-cara yang dilakukan oleh marketplace konvensional seperti Lazada dan yang lain. Pertama ya, dari sistem promosinya, dia memberlakukan yang namanya bakar uang ya. Untuk menjatuhkan pesaingnya, dia memberlakukan yang namanya cashback besar-besaran. Kemudian diskon yang nggak kira-kira. Kemudian juga contoh tadi yang gratis ongkir, ya, gratis ongkir. Belum lagi ditambah biasanya menampilkan gambar-gambar dengan wanita seronok. Ya. Nah, ini alasan salah satunya kenapa topur.com, ya, aplikasi marketplace syariah itu menciptakan yang namanya topur.com, ya. Di samping itu juga harus ada yang namanya proses screening syariah terhadap produk yang dijual. Kira-kira itu ya, sharing ke saya nih, pengalaman Anda jago jualan bisnis online. Gimana Pak? Jadi saya sistemnya reseller sih Pak di salah satu marketplace, Shopee namanya. Nah, reseller ya? Iya, saya reseller. Saya sudah punya stok barang. Kebetulan toko orang tua saya sudah cukup banyak. Sudah jadi distributor resmi gitu Pak. Nah, jadi saya memasukkan produk tersebut ke marketplace gitu Pak. Karena saya mengambil dari agen, jadi harga saya yang saya jual bisa bersaing Pak. Alhamdulillah sampai saat ini masih bisa berjalan. Sudah berjalan kurang lebih 2 tahun Pak. Makasih ya, lain waktu kita lanjut lagi. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah.